Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Allah mengatakan musibah apapun, entah itu di badan, di harta, di pekerjaan, di anak, di istri, dan yang lain apapun, wa ma asabakum musibatin, musibah apapun yang menimpa kalian, apa kata Allah? Fabima kasabat aydikum, itu karena sebab ulah kalian sendiri. Itu karena sebab keburukan-keburukan yang kalian lakukan sendiri. Jadi di ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan sebab kenapa dalam hidup kita ini ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak mengenakan. Di antara sebabnya adalah seperti yang Allah sampaikan tadi, keburukan yang dikerjakan, dan keburukan ini bisa saja meninggalkan ibadah, tidak sholat, terutama sholat asar, sholat subuh. Kemudian judi, zina, riba, menzalimi orang, dan seterusnya, apapun. Jadi ini sebab terjadinya musibah-musibah di dalam hidup kita. Nah, terus bagaimana? Setelah Allah kasih tahu kita, dan ini tamparan yang bagi kita, ya jelas, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri, introspeksi diri. Ya, bagaimana hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, perasaan saya udah taat sama Allah, perasaan saya udah beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, perasaan saya ya sholat malam juga alhamdulillah jalan, meskipun gak di sepertiga malam terakhir, mungkin sebelum tidur atau sebelum subuh, ya saya sholat juga, tapi kok masih juga saya dapat hal-hal yang tidak enak. Nah, maka jawabannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingat, kalau kita dalam keadaan taat, Allah kasih musibah atau ujian, itu tanda sayang Allah, itu tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita, itu karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau orang yang soleh, orang yang taat dapat musibah, itu adalah ujian, bisa dikatakan, untuk meninggikan derajat. Tapi kalau orang yang tidak soleh, tidak taat, suka maksiat, meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, dapat hal nggak enak, istilahnya azab. Itu azab yang Allah segerakan di dunia. Makanya coba kita introspeksi diri lagi. Kenapa kok sering terjadi ya, semacam insiden dan semacamnya? Coba lihat. Ternyata ya jelas. Dari sekian banyak karyawan yang ada di sini, dan berapa yang sholat, yang datang ke masjid, ya, berapa banyak yang bersih dari riba, berapa banyak yang bersih dari judi atau ya, pinjol ya. Ya, tidak ya. Makanya perlu hadirin kita apa? Kita adakan perbaikan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita lakukan sebab-sebab duniawi, ya, perbaikan demi perbaikan. Kok ini bisa terjadi, harusnya begini. Iya, betul, itu harus kita perbaiki. Tapi ingat, ada sebab lain juga. Ya, kalau bahasa kitanya jalur langit yang biasa dijelaskan. Itu juga harus diperbaiki. Baik. Nah, semoga ini sebagai bahan introspeksi diri kita, dan saya sangat anjurkan sekali ya sholat dijaga, terutama subuh, terutama sholat subuh. Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin
falahu ahdun 'inda Allah an yu'aminahu kama qala. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka Allah akan menjaga dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada dia. Ini diperhatikan. Ya, salat yang lainnya juga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki diri kita dan menghindarkan kita dari segala malapetaka yang tidak menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.